Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sistem tiket bioskop. Sebelumnya, kami dari kelompok 7, perkenalkan saya Rara Winasti Hanifah Agistini, dengan NIM akhir 096, lalu ada rekan saya, Rasiska Tajwita Mulyadi dengan NIM akhir 100, lalu ada Joli Tiara Nurjana dengan NIM akhir 117. Pertama-tama, di latar belakang ini, sistem tiket bioskop melibatkan banyak data seperti film, studio, jadwal, kursi, dan transaksi. Jika data tidak dikelola dengan baik, dapat terjadi duplikasi dan kesalahan pencatatan. Oleh karena itu, diperlukan perancangan basis data yang terstruktur melalui normalisasi dan DRD agar data tersimpan rapi dan mudah dikelola. Lalu, tujuannya yang pertama, merancang basis data sistem tiket bioskop agar data dapat tersimpan dengan rapih dan terstruktur. Lalu selanjutnya kami menjelaskan sistem normalisasi untuk menghindari terjadinya redundansi data dan menjaga konsistensi data. Kemudian kami membuat TRD sebagai gambaran hubungan antar tabel atau data dalam sistem. Dan yang terakhir, kami mengimplementasikan database tersebut ke dalam SQL agar dapat digunakan secara nyata dalam sistem yang kami buat. Lalu, ini ada data mentahnya. Boleh dilihat. Lalu selanjutnya, ada anomali data. Di slide ini, saya menjelaskan tentang anomali data yang dapat terjadi jika database belum dinormalisasi dengan baik. Yang pertama, ada insert anomali. Insert anomali ini tuh terjadi ketika kita tidak bisa menambah data tertentu. Misalnya, data film atau studio, karena belum ada transaksi yang terjadi. Lalu ada update anomali. Nah, update anomali ini tuh contohnya kayak anomali yang terjadi ini tuh perubahan data seperti harga tiket. Jika data tersebut tersimpan di banyak baris, maka semua baris harus diubah. Jika ada yang terlewat, maka data menjadi tidak konsisten. Lalu ada yang terakhir, ada delete anomali. Nah, ini tuh terjadi ketika data transaksi dihapus, tetapi data penting lain seperti data film atau pelanggan ikut terhapus. Padahal data tersebut tuh masih dibutuhkan. Oleh karena itu diperlukan sistem normalisasi agar data tuh lebih rapi, konsisten, dan terhindar dari anomali. Lalu selanjutnya ada dependensi fungsional. Di sini tuh, misal contohnya pada sistem tiket bioskop, ID film menentukan judul, genre, dan durasi. Nah, artinya, jika kita mengetahui ID film, maka kita bisa mengetahui informasi film tersebut. Lalu ada kode booking, menentukan tanggal, metode pembayaran, dan total harga. Setiap kode booking itu memiliki detail transaksi yang berbeda dan bersifat unik. Lalu ada ID Studio. ID Studio itu menentukan kapasitas dan kategori studio. Satu studio memiliki kapasitas dan jenis tertentu. Terus ada ID kasir, menentukan nama kasir karena setiap kasir itu memiliki ID yang beda. Terus dependensi fungsional ini tuh penting dalam proses normalisasi agar data tidak redundant dan struktur database menjadi lebih terstruktur. Baik, dilanjut oleh rekan saya. Dekomposisi adalah proses memecah satu tabel besar menjadi beberapa tabel kecil agar data tidak berulang.
Tujuan utamanya yaitu adalah untuk mengurangi redundansi, menghindari anomali, serta membuat struktur basis data menjadi lebih rapi dan terstruktur. Hasil dari proses rekomposisi pada sistem tiket bioskop menghasilkan beberapa tabel terpisah, yaitu tabel pelanggan, film, studio, jadwal, kursi, transaksi, dan juga tiket. Di sini juga ada normalisasi Friese normal form, yaitu disebut juga dengan 1NF, bertujuan untuk memastikan bahwa data bersifat atomik. Artinya setiap atribut hanya menyimpan satu nilai, dan tidak boleh ada data bernilai ganda dalam satu kolom. Contohnya, pada data mentah ini, satu booking hanya bisa memiliki beberapa kursi dalam satu kolom. Setelah dinormalisasikan ke 1NF, setiap kursi dicatat dalam basis terpisah, sehingga data menjadi lebih jelas. Setelah memenuhi 1NF, data dilanjutkan ke sekon nama from atau disebut juga dengan 2NF. Pada tahap ini, tabel tidak boleh memiliki ketergantungan sebagian, sehingga semua atribut non-primary key harus bergantung sepenuhnya pada primary key. Untuk itu, tabel besar dipecah menjadi beberapa tabel terpisah, seperti tabel film, studio, jadwal, dan juga transaksi. Dengan cara ini, data yang berhubungan dengan film hanya tersimpan di tabel film, dan juga data tabel studio hanya tersimpan di tabel studio. Selanjutnya yaitu tahap terakhir, yaitu third normal form, yaitu disebut juga dengan 3NF. Pada tahap ini, tabel sudah memenuhi 2NF dan tidak boleh memiliki tergantungan transitif. Artinya, atribut non-primary key tidak boleh bergantung pada atribut non-primary key lainnya. Contoh, data kasir dipisahkan ke tabel tersendiri agar informasi seperti nama kasir tidak bergantung langsung pada kode booking. Melalui proses normalisasi dari UNF hingga 3NF, sistem basis data tiket bioskop menjadi minim duplikasi data, serta terhindar dari anomali. Hal ini membuat pengolah data menjadi lebih aman dan siap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Entity Relationship Diagram atau ERD dari sistem tiket bioskop. ERD ini digunakan untuk menggambarkan struktur data serta hubungan antar entitas yang ada di dalam sistem. Pada ERD ini terdapat beberapa entitas utama, yaitu staf, pelanggan, film, studio, jadwal, kursi, transaksi, tiket, dan tarif. Masing-masing entitas memiliki atribut yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Entitas film menyimpan informasi seperti judul, genre, durasi, sutradara, dan rating. Film ini kemudian dihubungkan dengan entitas jadwal yang berisi informasi tanggal dan jam tayang film di studio tertentu. Selanjutnya, entitas studio menyimpan data ruang pemutaran seperti nomor studio, kapasitas, dan kategori. Setiap studio memiliki banyak kursi, sehingga relasinya adalah 1 ke banyak. Pada proses transaksi, pelanggan melakukan pembelian tiket yang dicatat dalam entitas transaksi. Transaksi ini dilayani oleh staf dan menghasilkan tiket yang berisi informasi jadwal dan kursi yang dipilih. Setelah itu, terdapat entitas tarif yang digunakan untuk menentukan harga tiket berdasarkan kategori dan waktu penayangan. Dengan adanya ERD ini, struktur data menjadi jelas dan memudahkan dalam proses pembuatan database. Setelah ERD dibuat, tahap selanjutnya adalah implementasi ke dalam database menggunakan SQL. Pada tahap ini, tabel dibuat sesuai dengan entitas yang ada pada ERD dengan menggunakan perintah create-table serta primary key dan version key. Contohnya pada tabel film terdapat atribut ID film sebagai primary key, lalu genre, durasi, sutradara, dan rating.
Kemudian pada tabel tiket digunakan Horizon Key yang menghubungkan tabel transaksi, jadwal, dan kursi. Relasi antar tabel ini berfungsi untuk menjaga konsistensi data dalam database. Setelah pembuatan query SQL, database kemudian diimplementasikan menggunakan phpMyAdmin pada localhost. Di dalam phpMyAdmin, database dibuat terlebih dahulu, kemudian seluruh tabel dimasukkan menggunakan perintah SQL. Setelah itu dapat dilihat bahwa seluruh tabel berhasil dibuat dan saling terhubung sesuai ERD yang telah dirancang. Dengan demikian, database siap digunakan untuk sistem pemesanan tiket bioskop. Sistem basis data tiket bioskop telah berhasil dirancang melalui proses normalisasi hingga bentuk ketiga atau 3NF. Normalisasi membantu mengurangi duplikasi data dan mencegah terjadinya kesalahan pengolahan data. Dengan adanya ERD dan implementasi SQL, database menjadi lebih terstruktur, efisien, dan siap digunakan dalam sistem pemesanan tiket bioskop. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.